Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Happy New Year. Bisa lihat kanan kirinya masih ucapan Happy New Year, selamat tahun baru. Untuk mengawali tahun baru ini kita mau bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat melalui semuanya semua karena berkat Tuhan. Amin. Kita mau bersama-sama mengatakan bahwa kami rindu bersekutu dengan Tuhan dan kami ingin terus bersama dengan Engkau. Sebelum ibadah ini dimulai, ayo kita mengambil satu sejenak. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau terus ada bersama kami, menolong kami melewati semuanya Tuhan, menolong kami melewati tiap masalah yang ada di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan pagi ini kami mau bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dalam hidup kami. Dan biarlah diberikan pada pagi ini Tuhan menyenangkan hatimu saja Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Kita
Kita mau bersama-sama nyatakan kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan Engkau.
Kita mau bersama-sama menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Engkau pencipta segalanya, dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, Yesus. Kami mau menyembah Engkau.
Kami mau mengangkat tangan kami. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengatakan tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau selamanya Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sekali lagi ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Yes Tuhan, kami tahu banyak hal yang terguncang di bumi ini hari-hari ini. Tetapi kami juga tahu bahwa ada yang tidak terguncang dalam hidup kami, yaitu Yesus Tuhan kami. Walaupun bumi bergoyang, langit berguguran, tetapi Tuhan dan janji-Mu tetap bagi setiap kami orang-orang percaya. Di tahun yang baru ini makin teguhkan kami untuk kami makin berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam kemauan Tuhan, sehingga kami menikmati Allah yang hidup itu dalam kehidupan kami. Berkati perenungan pada pagi hari ini Tuhan, berbicara bagi setiap hati yang terbuka haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga kami pulang mendapatkan pembaharuan, mendapatkan semangat untuk menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Ini kami, ini hati kami, beri telinga seorang murid, sehingga kami mampu mendengarkan setiap sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang siap bersama berkata amin. Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru. Sehat semua ya? Puji Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, seger-seger ya. Tengok kanan kirinya dia tidak seger gak mereka? Minimal sudah mandi juga dan seger ya. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Natal kita berbicara soal Immanuel ya, penyertaan Tuhan. Akhir tahun kita berbicara bagaimana kita dalam kehidupan kita ngerti bagaimana Tuhan hidup dalam hidup kita, beserta dengan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memasuki tahun yang baru ini, kita mau belajar bersama-sama bagaimana awal ibadah ini, awal tahun ini sampai akhir tahun nanti bersama-sama kita mau melakukan kehendak Tuhan. Betul? Amin. Mau lebih baik lagi, yang dosa di 2020 itu tinggalkan semuanya. Setuju? Iya, 2021 hidup dalam kebenaran, 2021 hidup dalam kekudusan. Amin. Amin. Iya. Apa yang salah dahulu, yuk kita tinggalkan. Kita luruskan lagi jalan kita, luruskan lagi, tegapkan lagi langkah kita untuk kita mengerti akan kehendak Tuhan. Amin. Saya mau bertanya nih, kalau mau bertanya berarti udah siap-siap semua. Kira-kira apa sih langkah praktis melakukan kehendak Tuhan kan seperti apa sih? Kemauan ini di depan saya, tidak besar dari. Oh, melakukan kehendak Tuhannya gimana? Contoh satu aja. Mandi loh, mandi ya. Mandi. Timothy. Berdoa.
kita. Yes, makan tidak Tuhan seperti apa? Hal yang nggak usah dipikir berat-berat, ini bukan masalah yang berat. Contoh, merenungkan firman Tuhan, bagus. Ibu, wah ibu sekarang pakai ibu dulu ya. Yes, gimana? Apa sih? Gimana? Rajin-rajin membaca firman Tuhan. Bagus sekali. Membaca firman Tuhan. Elsa baru satu tadi. Saya nggak dengar. Oh, belum ngomong ya? Belum ngomong. Ya Elsa, menaati firman Tuhan. Oh, keren ya. Ada begitu banyak contoh. Mungkin kalau saya urut sampai ke belakang ini, saya kasih contoh waktu ini udah habis ya, selesai gitu ya. Dan kita tutup dalam doa. Kayaknya asik banget ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Iya. Begitu banyak kita mengatakan, oh melakukan ini Pak, saya melakukan ini. Itu yang namanya melakukan kehendak Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah itu memang kehendak Tuhan? Banyak orang berkata, oh kalau melayani Tuhan, khotbah itu melakukan kehendak Tuhan Pak. Apalagi main musik setiap minggu itu melakukan kehendak Tuhan. Iya, itu melayani Tuhan, betul. Apalagi, wah tamburin ya, kemarin seru ya tamburin. Tepuk tangan dong tim tamburin kita. Saya berdoa supaya tahun 2021 ini makin aktif ya. Jangan hanya event-event Natal, Paskah ya. Disemangati. Saya semangat teman-teman. Ada Uci juga teman yang baru-baru yang masih kecil yang bertumbuh remaja diajari. Orang merasa, oh aku udah melakukan kehendak Tuhan, karena aku udah main tamborin, aku udah melayani, udah main musik dan segala sesuatu, udah khotbah. Bahkan ada orang gitu, oh saya bagi-bagi loh Pak, baksos, bakti sosial. Saya bagi ke anak-anak jalanan. Kalau nggak ada anak-anak tak bawa ke jalanan supaya menjadi anak jalanan. Tak bagi sembako, tak bagi ini. Wah bangga karena merasa bahwa ini melakukan kehendak Tuhan. Apalagi wah bagi-bagi uang ya. Ada kemarin ya, seorang ibu di jalan mau bagi 50.000. Akhirnya diusir polisi, kenapa? Kerumunan akhirnya. Semua berjubel minta uang 50.000. Tapi ada orang-orang yang merasa, oh ini loh, aku udah melakukan kehendak Tuhan. Berbagi, uang dibagi, iya. Saya nggak tahu asalnya uang dari mana, tapi yang penting berbagi. Sosial, gospel. Semuanya dibagi. Banyak orang merasa bahwa dengan ini saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Ini baik nggak? Main itu baik nggak? Baik. Khotbah itu baik. Main tamborin baik, main musik baik, bagi uang itu baik. Baksos itu baik. Apapun yang layanan itu baik. Tapi sadarkah Bapak Ibu, ada loh pelayanan yang sebenarnya dilakukan yang baik, tapi bukan kehendak Tuhan. Saya ingin merefresh kembali dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Kelihatan nggak di situ tulisannya? Kita baca sama-sama. Matius 7 21 sampai 23. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Bapak Ibu, konteksnya ini adalah tentang pengajar palsu, guru-guru palsu, penyesat-penyesat. Sebenarnya sedang menyindir orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau orang Jawa bilang jarkoni, iso ngajar, orang iso ngelakoni. Gajah dibelangkoni, iso ngajar, orang iso ngelakoni. Gitu ya. Ini sindiran keras, teguran keras kepada ahli Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Mereka mengatakan, oh ini karena suatu saat kelak Tuhan akan menolak semua perbuatan baik mereka. Saya bertanya, ini kan Aceh berkata begini, tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Jangan dianggap, oh berarti aku ke gereja percuma ya Pak. Bukan, dalam konteks itu Yesus yang berkata kepada mereka, oh enggak semua kamu yang ngomong Tuhan yang nyebut Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Loh kok bisa?
orang-orang Farisi mengatakan gini, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pertanyaan saya, bernubuat itu baik nggak? Pelayanan yang spektakuler nggak? Spektakuler. Pakai nama siapa? Nama Tuhan. Kemudian mengusir setan. Wah, ini yang keren ya. Nggak ada setan, cari mana lu ada setan, diusir demi nama Yesus. Keren. Ini spektakuler pelayanannya. Ditambah lagi mengadakan mujizat. Kalau ngomong mujizat, wah, ini pelayan yang paling terkenal dan laris. Orang dimanapun bisa datang. Siapa yang bisa buat mujizat hari ini? Ini tenar sampai hari ini. Tapi perhatikan, 3 pelayanan yang luar biasa ini rupanya tidak semerta bahwa ini menyenangkan hati Tuhan. Sebab di hari terakhir Tuhan ngomong, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Cilaka, betul ya? Sudah melayani Tuhan, berbuat mujizat, musir setan, tapi ditolak sama Tuhan. Apa yang salah dengan mengusir setan? Apa yang salah dengan berbuat? Apa yang salah dengan mengadakan banyak mujizat? Apa yang mereka lakukan itu mereka hanya lakukan karena mereka mau lakukan, tetapi bukan kehendak. Banyak hari-hari ini kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, lihat informasi segala hal, banyak pendeta-pendeta yang berusaha mengejar ini. Kalau bisa bernubuat itu keren, terutama menubuatkan masa depan kita di tahun 2021 ini. Wah, akan ada bahkan nabi-nabiah yang bisa menubuat dengan bayaran. Ada. Anda berani bayar berapa dia bisa bernubuat? Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak orang bisa melakukan mujizat loh. Setan pun bisa mengadakan mujizat, betul? Jadi malaikat terang aja bisa, apalagi menjadikan mujizat. Semua bisa dilakukan, tapi perhatikan, gak semua kehendak Allah. Sehingga ketika mereka melakukan ini ditolak di hadapan Tuhan. Bukan semua orang menyebut Tuhan masuk dalam kerajaan. Lalu kehendak Tuhan yang mana, Pak? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tadi kita bicarakan yang pertama, kalau berkhotbah itu melakukan kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan bisa terjadi di sana. Tetapi untuk berkhotbah tidak semua orang bisa khotbah, betul? Bapak Ibu bisa khotbah semua. Kalau bisa nanti gila di sana. Nanti Mbak Angel yang akan jatuh. Setiap minggu mulai dari Pak Sigit, Bu Sigit, semua ya, dan datang. Enggak semua orang bisa berkhotbah. Ada pembekalan tertentu. Oh, Pak, bagaimana dengan pimpin pujian? Sama saja, tidak semua orang bisa pimpin pujian. Kalau tertawa saja males. Terus pimpin pujian, wah, chordnya kemana, lagunya kemana? Ada kemampuan khusus untuk melakukannya. Tamborin juga demikian ya. Perempuan-perempuan khususnya yang laki nggak ada yang ingin main tamborin kan? Khusus perempuan yang di sini ya, di gereja lain ada yang pria-pria. Khusus, tidak semua orang bisa melakukannya, tetapi dia dilakukan tertentu. Tapi ini loh, saya mau katakan ada kehendak Allah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ada kehendak Tuhan yang harus bisa dilakukan oleh semua usia, baik mulai anak kecil maupun dewasa bisa melakukannya. Tapi pertanyaannya hanya mau atau tidak. Ya, kalau tamborin perlu dilatih dulu. Yang ini tidak perlu latihan khusus. Kehendak Tuhan ini, tapi kalau dilakukan Anda menyenangkan Tuhan. Apakah itu? Kita lihat bersama-sama yuk 1 Korintus 5 ayat 18. Ini mudah tetapi menjadi pergumulan bagi kita semua. 1, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang ulangi ya. Kayaknya ini. Yuk kompak, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa? Kehendak Allah yang harus kita lakukan? Bersyukur, mengucap syukur ya. Gampang apa susah mengucap syukur? Wih, tenang nih. Ayo, gampang atau susah? Tergantung ya, tergantung di centelan itu ya. Ketika semuanya it's okay, gampang Pak bersyukur, betul? Tetapi ketika ada dalam lembah kelam kadang-kadang sulit. Ada yang pernah sakit gigi? Wah, gitu ya. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu sakit gigi? Bisa nyanyi,
Anaknya ngomong rotok banter emosi ya. Ibu ini lagi lorong tuh rasa ribut-ribut gitu ya. Emosi. Mulai apalagi suruh bersyukur uangnya gitu loh. Baru sakit hati, belum sakit hati. Nah, ayo siapa yang sering sakit hati kira-kira bisa bersyukur gak? Terima kasih Tuhan untuk sakit hati ini. Datangkan lagi yang lebih parah supaya aku mampu bersyukur. Kayaknya semua orang menolak hal itu. Tetapi satu hal yang kita mau awali tahun ini dengan bersyukur, amin. Bapak Ibu sudah lewati nih tahun 2020 udah lewat, Desember udah kita lalui. Bukankah saatnya pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena semua sudah kita lewati? Betul ya? Kemarin sempat kami tekankan bahwa kalau Bapak Ibu ada sampai hari ini dulu, Pak, 2020 berat, ada yang di PHK, ada yang pekerjaan, ada yang sakit, ada begitu macam problemnya. Tapi kalau sampai hari ini masih ada, itu kan karena kemurahan Tuhan, betul ya? Langkah berikutnya bersyukur. Bersyukur itu gampang-gampang, susah katanya gitu ya. Kata bersyukur terima kasih itu gampang untuk diucapkan, tapi ternyata tidak semua tahu bahwa ternyata bersyukur itu kehendak Allah. Kenapa? Kalau kita nggak bersyukur, ya lawan katanya pasti hidup kita dengan persuhutan. Kita akan hidup dalam komplain, dalam ketidakpuasan diri. Sudah dikasih keluarga, masih iri lihat keluarga yang lain, gitu ya. Udah dikasih pekerjaan, masih iri dengan pekerjaan orang lain. Kok ketahuannya enak bapak itu ya. Kok kayaknya santai banyak di rumah tapi kok uangnya banyak. Iri, mulai iri. Tukang siomay mulai tanya, oh ada pekerjaan lebih baik, masa aku jual siomay terus. Loh, kamu tuh lulusan SD jualan siomay itu pendapatanmu banyak. Kemarin saya tanya, sebulan dapat itu 2,5 juta jual siomay. Sekarang kalau kamu kerja di kantor lulusan SD tanpa skill, mau dibayar berapa? Iya sih. Tapi karena kok aku jualan siomay ya gitu loh, nggak bisa bersyukur, apalagi yang belum menikah. Nanti mau mendekati cewek, mas pekerjaannya apa? Jual siomay, langsung mundur teratur cewek-cewek, karena kayak gitu Bapak Ibu. Apalagi nanti ditanya calon mertua, mau ngelamar anak saya mas, dia pekerjaannya apa? Bakul siomay, nggak usah dulu, berat. Makanya saya bilang jangan ngomong bakul siomay. Lalu ngomong apa? Pengusaha. Iya itu pengusaha siomay. Itu kan wirausaha itu diberkati Tuhan, itu pemerintah mendukung sekali wirausaha. Pekerjaannya wirausaha, saya pengusaha muda, pengusaha siomay, kan bagus ya. Oh gitu ya, jadi nggak apa-apa disyukuri pekerjaanmu, toh mendatangkan berkat, mendatangkan rezeki, dirimu menjadi bos bagi dirimu sendiri. Jadi oh iya, siomay, tukang siomay menjadi kuat dan semangat. Tapi ada begitu banyak yang lain kan, Bapak Ibu iri dengan pekerjaan orang lain. Enak ya, saya ini banting tulang ya, pagi tak jadikan malam, malam tak jadikan pagi, salam dewe dia. Sampai gua begitu rupa kok hasilnya gak maksimal. Kita mulai iri dengan orang lain, iri dengan pekerjaan orang lain, stop iri. Itu tandanya kita gak punya syukur kepada Tuhan. Kalau kita gak bersyukur, iya gak bisa kita menikmati berkat Tuhan. Sementara ibu-ibu iri dengan ibu-ibu yang lain itu bajunya setiap minggu baru. Stres gak? Ada yang stres. Ya aku tak kita nih yo, minggu ke gereja mesti lambinnya anyar. Nek ora delok gelamnya iki lho gitu ya. Ke gereja itu ora delok Tuhan tapi delok gelami wong. Mulai lihat dipetani satu-satu sepatunya anyar ketane gitu ya. Stres Bapak Ibu. Ibu perhatikan. Coba hitunglah bajumu dalam lemari. Ada yang punya cuma 5 pasang saya lihat. Ada yang lemarinya cuma 1 di rumah. Lebih kan? Coba nyanyi pujian ini. Hitung berkatmu satu. Terus ingat semua. Jangan lupa. Hitung berkat satu persatu dan lihat cinta Tuhan. Dalam bahasa Inggris itu
Hitunglah berkatmu satu-satu dan kau akan terkejut dan bersyukur. Kenapa? Loh ternyata bajuku tuh banyak. Istri saya beberapa hari ini agak susah. Karena ketika mau pakai baju yang pengen dipakai dulu disimpan, sekarang udah sesak. Mulai mempertimbangkan ini tak buang emang, tapi tak pakai sesek gitu loh. Hanya dua alternatifnya, bajunya dibesarkan atau badannya dikecilkan. Kalau baju badan dikecilkan susah. Kalau usaha effortnya lebih keras gitu ya. Tapi kalau bajunya, artinya kami ngobrol dan kami tetap bersyukur. Kalaupun memang ada baju lama yang udah nggak bisa lagi dipakai, toh Tuhan sudah kasih baju-baju yang lain. Kan Tuhan sudah tambah-tambahkan baju yang lain. Ada orang kasih berkat baju, ada orang kasih berkat kain, ada orang kasih. Loh kan sudah ada berkat yang lain yang ditambahkan. Akhirnya kami sepakat baju-baju yang memang udah lama nggak dipakai dan kiranya masih bagus, kami lipat taruh di sebuah box. Siapa tahu nanti ada hamba Tuhan, ada orang yang memerlukan, kita akan kasihkan. Sebab kalau dijual paling berapa. Tapi mengingat bahwa perjuangan baju itu bagaimana menjahitkan dengan harga yang lumayan, itu agaknya eman-eman kan ya. Saya pun demikian. Saya ngomong ke istri saya, Bu, tolong boleh baju batikku sudah cukup. Gitu ya. Kalau betul. Kenapa batik kok ketuanya begini pas lagi ini batik sing salah ya, orang ini nggak salah ya. Mungkin mengkerat kainnya gitu ya, bukan mengkerat kainnya. Orang yang melebar bersyukur. Artinya kalau bapak hitung, ibu-ibu itu pakaianmu itu banyak. Gak usah ini dengan apa yang kau gak punya, gitu ya. Lihat barang milik orang lain belum tentu loh mereka itu sebahagia kita. Berkat dan takaran itu secara khusus bagi kita itu di hadapan Tuhan punya khusus ya, maksudnya Tuhan punya rezeki bagi kita masing-masing, amin. Gak usah ini bagi rezeki orang lain. Jangan dikira orang yang kaya itu gembira ria, tidak. Perhatikan, semakin besar rumah orang, semakin sepi penduduknya. Benar, coba pikirin, coba rumah-rumah di perumahan yang besar-besar itu. Ada nggak keceriaan keramaian di rumah itu? Nggak ada, sepi. Semua sibuk, istri sibuk cari uang, suami sibuk cari uang, anak-anak sibuk aktivitas diri. Rumahnya kosongnya tinggali pembantunya. Setiap bulan saya ke Malang menghadapi rumah-rumah yang besar begitu ya, minimal 2 miliar lah rumah di sana itu. Tadi setiap kali saya jalan sepi. Saya bersyukur tinggal di Ketilen. Karena bahwa rumahnya sederhana, tapi setiap kali keluar gerbang saya masih bisa mendengar ada keceriaan, masih mendengar suara cerita-cerita anak kecil. Berarti ada penduduknya. Ketika makin besar rumah seseorang, makin besar, itu akan sepi. Bapak Ibu kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena semua kemurahan Tuhan. Amin. Kalau kita makin bersyukur, kita ngerti kehendak Tuhan. Makin bersyukur, hati kita makin tenang, percayalah. Karena dengan bersyukur kita menyadari berkat Tuhan itu cukup bagi kita. Ibadah yang bisa kita rasa cukup banyak manfaatnya. Tapi kalau kau ibadah tidak disertai dengan rasa syukur, percuma, emosi kok isinya. Tuhan aku udah gini tapi kok gini. Apalagi yang merasa aku udah ngasih perpuluhan tapi nggak diberkati. Makin emosi lagi kan. Karena tidak dengan rasa cukup, karena ada syukur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur. Ada hal yang paling gampang, tetapi juga paling sulit ternyata bagi kita. Karena nggak semua orang pandai bersyukur. Orang Kristen ya, sama-sama dikasih keselamatan ya, tapi nggak semua pandai bersyukur. Nggak semua cerdas bersyukur. Selalu iri hati, selalu nggak puas. Kalau yang namanya ketidakpuasan Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah natur dosa. Natur dosa, ingat peristiwa bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Karena apa? Gak bersyukur, selalu kurang. Di tanah perbudakan di Mesir, mereka menderita sehingga bangsa itu menjerit di hadapan Tuhan. Tolong! Dan Tuhan dibebaskan, itu kan sudah merdeka. Haleluya, amin. Sampai padang gurun ngomel, nggak bersyukur bahwa sudah dibebaskan dari perbudakan. Masih ngomel, dikasih makan gratis, dispenser air gratis, jalan mengiringi mereka, batu karang yang hidup mengiringi perjalanan mereka di padang gurun. Jadi kalau haus tidak minum sebenarnya.
Coba Nats itu dibaca. Ikut perlindungan Tuhan ya, tiang awan, tiang api, siang dan malam ada. Sampai kasus 40 tahun itu enggak ganti. Karena apa? Kestabilan suhu. Tapi perhatikan, isi bersungut-sungut. Ya masih menyembah berhala akhirnya. Oh, kangen daging Tuhan. Bangsa Israel. Jengkel, dikirimkan daging bui. Daging bui itu sepinggang laki-laki. Dan sebagaimana sejauh mata memandang di sana daging bui. Bayangkan, Anda jalan ke sandung bui. Saking akeh. Dan mati mereka karena makan daging bui. Bukan karena daging bui, karena rakusnya dan tidak bersyukur. Sampai ada yang mati dengan mulut daging masih di mulut. Bapak Ibu kasih, tidak ada syukurnya mereka dari penderitaan yang angkat. Kadang-kadang kita orang percaya demikian. Makanya Korintus berkata belajar dari bangsa Israel supaya tidak terulang lagi peristiwa itu bagi kita. Bapak Ibu dan saya sudah diselamatkan. Bapak Ibu dan saya sudah dibagi rezeki, dikasih keluarga, dikasih teman, dikasih komunitas yang baik. Masih juga ada yang iri hati. Kita perlu koreksi diri. Ada begitu banyak yang tidak bisa bersyukur. Anak-anak malas makan, kalau makan milih-milih. Betul? Ada yang gitu? Ibu-ibu, anaknya masih gitu? Ada kangkung, mending puasa. Kalau ada ayam, batal diet. Makan ini. Bapak Ibu, ini gak bersyukur namanya. Apa yang ada dimakan, apa yang ada dinikmati. Sehingga dalam pengucapan syukur itulah kita menyadari kembali bahwa kalau aku bersyukur, aku melakukan kehendak Tuhan. Amin. Semakin sering kita bersyukur, semakin itu pula kita melakukan kehendak Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita syukuri, Pak? Yang pertama, yang paling penting adalah syukuri pribadi Allah dalam hidup kita. Mazmur 42 ayat 2 ada yang tahu? Seperti rusa merindukan sungai yang berair, begitu juga jiwaku merindukan Tuhan. Mazmur Daud ini, kalau kita lihat betapa rindunya Daud bertemu dengan Tuhan, perhatikan, bukan masalah mujizatnya, bukan karena berkat Tuhannya, tetapi Daud datang kepada Tuhan karena dia rindu pribadi Allah. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Yang dicari oleh Daud adalah pribadi Allah. Ini yang harusnya menjadi contoh bagi kita. Ketika kita bersyukur, syukuri pribadi Allah yang luar biasa itu. Jangan dulu perbuatannya, pribadinya dulu. Karena Allah ingin disembah sebagai seorang pribadi, sebagai pribadi yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan datang kepada Tuhan karena perbuatan. Apa yang Tuhan buat nanti akhirnya menjadi sebuah transaksional penyembahan. Aku menyembah Tuhan karena Tuhan sudah baik bagiku. Aku menyembah Tuhan karena aku dicukupkan kehidupanku. Bukan begitu. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah sebagai pribadi yang mengasihi kita, pribadi yang ada dalam hidup kita, pribadi yang menciptakan langit bumi, semua hal yang baik dalam kehidupan kita. Pribadi yang luar biasa. Bapak Ibu perhatikan, mungkin ada di antara kita yang seringkali didatangi teman atau saudara atau tetangga yang kalau datang mesti begitu. Jangan-jangan karena saking seringnya datang ke tempat kita, dia baru normal, kita udah mikir apa? Ini main hutang. Baru lihat wajahnya di depan gerbang kita, wah, gila deh, men. Kenapa? Kita sudah biasa datang ke rumah orang dengan tujuan itu. Kalau hal yang baik kita tak pernah datang. Dan itu seringkali kita terapkan kepada Tuhan. Butuh kita datang ke Tuhan. Butuh pertolongan, jerit-jerit, tangis-tangis sampai air semua keluar, gitu. Air mata, air liur, air hidung semua. Tanda keseriusan kita bahwa kita butuh bantuan. Kita datang ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika semua baik, hidup kita dipulihkan, berkat kita mulai lancar, halo, apakah kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita memuja Allah sebagai pribadi yang luar biasa?
Kadang-kadang kita lupa. Saya berharap cuma 3 tidak lupa hal ini. Amin. Ingat, bersyukurlah karena pribadi Allah. Makanya ketika kita berdoa bersama, terima kasih Tuhan, aku punya Engkau Allah yang luar biasa. Hampiri dia sebagai seorang pribadi. Seperti bapak-bapak kalau main ke rumah orang lain, karena kau ini, kau datang karena kita teman. Bukan karena saya butuh uangmu, saya akan diuntungkan dan enggak. Jalinlah hubungan ini, namanya keintiman dengan Tuhan. Semua orang pengen berhubungan dengan teman yang lain, saudara yang lain. Dalam kondisi kita teman, kita saudara, tidak ada yang saling menguntungkan atau merugikan. Aku mendekatkan diri kepadamu, kita semua saudara dalam Tuhan. Biarlah kita tetap bersaudara. Bapak Ibu, saya ingat satu teman pengusaha kayu di Semarang ini, dulu mantan bosnya Pak Rudi. Ketika kami kenalan di satu camp pria sejati, kami ngobrol-ngobrol, yang sepakatnya gini, dia pernah sakit hati juga dengan satu pendeta di gerejanya, karena apa-apa, ada kebutuhan apa-apa selalu minta ke teman saya. Jadi suatu kali seorang pendeta ini dilihat rumahnya kok mengenaskan gitu. Jadi pengusaha ini bekerja sama dengan pengusaha lain untuk membangunkan rumah Pak Pendeta. Dan dibangunkan, sudah selesai, semua nota dibayar mereka. Ternyata Pak Pendeta ini nggak puas, sehingga dia tambah ini, nanti notanya diserahkan ke pengusaha ini, gitu ya. Dan itu terus menerus. Tetapi teman pengusaha ini sungkan mau nolak. Tapi istri di rumah udah mulai begini-begini, udah ngomong-ngomong, masuk ngomong kok Pak, kok jadi ini keterusan kok Pak, ini. Akhirnya karena tidak dibereskan menjadi sakit hati. Aku kok malah begini kan ya sama Mbak, dan dia ada sakit hati dengan dia. Ketemu dengan saya kasih beberapa hal supaya menyelesaikan itu. Dan dari pembicaraan itu kami buat kesepakatan. Gini Pak, saya pengen, ini kan ngomong konseling kita cocok. Saya pengen hubungan kita tidak diganggu dengan uang. Gimana Pak Yes maksudnya? Maksud saya gini Pak, kita ngobrol, kita berteman, kita pergi, kita membicarakan apa saja, tetapi tolong jangan mau disisipkan dengan hal keuangan. Contohnya begini, oh tiba-tiba saya kepepet, saya butuh uang, saya ngomong kepada jenengan, Pak, saya kayak ini butuh uang Pak, tolong ya Pak, kalau sampai saya keperucut ngomong begitu, jangan dikasih. Saya nggak mau merusak pertemanan gara-gara uang. Dan betul Bapak Ibu, hubungan kami baik sampai hari ini, sampai malam tahun baru. Beliau kirimkan daging rusa untuk anak-anak muda kita nikmati bersama-sama. Semua berjalan dengan baik tanpa harus dikotori dengan yang namanya uang. Salah satu teman ini yang akhirnya membelikan gereja di yang dulu kita tolong di mana Sukoharjo ya, Sukoharjo. Membelikan sebuah gedung gereja untuk GKB di sana. Beliau sendiri yang membelikan. Saya nggak minta. Hasil pembicaraan itu dia, Pak, aku pengen investasi ke kamu. Ada nggak perlu dibantu? Oh, saya mau gereja sana. Tapi nggak pernah saya minta untuk pribadi, tidak. Akhirnya terjalin hubungan yang baik sampai sekarang, tidak ada miskomunikasi, misunderstanding, salah pemahaman. Kenapa dijaga? Saya kenal dengan kamu, hubungan baik dengan kamu karena kita teman, itu saja. Seringkali uang merusak pertemanan, betul? Bahkan persaudaraan merusak gara-gara uang. Kalau Bapak Ibu sebagai saudara, kenal saudaramu sebagai saudara. Bersyukurlah kalau punya saudara. Nah ini saya hubungkan. Kalau kita punya Allah yang hidup, Tuhan penolong itu, penolong. Tapi jangan sembah dia karena dia penolong kita. Sembah dia karena dia pribadi yang memang layak untuk disembah. Amin. Malaikat di surga itu menyembah Tuhan apa karena malaikat butuh sesuatu? Enggak. Karena memang Allah layak disembah. Oleh karena itu apa yang perlu syukuri? Syukuri pribadi Allah dalam kehidupan kita. Jangan bawa list-list dulu kepada Tuhan. Beras menentek, berambang bawang menentek. Ya, uang sekolah sebentar lagi harus double karena tahun baru. Ini mulai, bukan, jangan bawa itu dulu. Dekat sama kita. Pertanyaan saya, Tuhan tahu nggak kebutuhan kita? Tahu. Tuhan tahu nggak daftar list kebutuhan kita? Tahu. 10, 20, 30 list. Tuhan tahu. Lalu kenapa seringkali kita menyodorkannya di hadapan Tuhan? Seakan-akan kita suruh Tuhan membaca, Tuhan,
Ini loh kebutuhanku 1, 2, 3 gitu ya. Tuhan tahu. Dekatlah dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan untuk kita. Jadi bersyukur. Kemudian beberapa hal secara singkat saya sampaikan. Apa yang telah kita syukuri, perbuatan Allah dalam hidup kita. Jadi Allahnya dulu, baru yang kemudian bersyukurlah karena perbuatan Allah. Yang pertama keselamatan, itu penting. Bapak Ibu gak selamat percuma hidup di dunia ini. Sugih apapun nanti masuk neraka percuma. Yang kedua kesehatan, betul? Bersyukur itu kesehatan. Kalau gak sehat gak bisa cari uang Bapak-bapak. Gak bisa bekerja dengan baik. Sehat itu penting. Wow, saya melihat ada Pak Edi luar biasa. Trayeknya Semarang, Jakarta, Semarang, Surabaya, bolak-balik masih sehat dalam usia yang senja. Itu semua karena murah Tuhan, gitu ya. Wow, belum tentu semuanya bisa, kadang-kadang neklek gitu. Tapi ini luar biasa karena kemurahan Tuhan. Bersyukur juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada istri, ada suami, ada anak-anak, syukuri semuanya. Jangan dilihat dengan anak orang lain. Syukuri bahwa itu anak-anak kita, syukuri itu pasangan kita. Memang sekarang tak begini ya, dulu begitu, sekarang begini, atau dulu begini, sekarang begitu ya. Syukuri saja. Mungkin bapak ibu-ibu mulai wah jenuh dengan bapak-bapaknya karena anak tontonannya apa barang antik, tambah tua tambah antik, berjodohin. Syukuri saja, gitu ya. Karena itu titipan Tuhan, gitu ya. Bapak ibu-ibu bunyinya kan saja egois, gitu ya. Syukuri ya, karena itu Tuhan. Dulu ketika muda tuntutannya wah six pack, ganteng, ini. Makin bertambah usia, spesifikasi itu mulai berubah. Yang penting sehat ya Pak, yang penting sehat ya. Udah benar, cinta keluarga wis cukup gendut orang popo, anak orang, lalinan orang popo seperti sehat gitu ya. Rada gundul orang popo seperti sehat gitu ya. Itu saya. Jadi bersyukur. Ketika bersyukur dikatakan Pak untuk. Iya, bersyukur semuanya untuk orang-orang di sekitar kita karena kita bersyukur bisa menikmati kebersamaan dalam keluarga ya. Berikutnya bersyukur juga atas pergumulan loh Pak. Ini yang sulit. Bersyukur Pak atas pergumulan. Iya, sadar nggak bahwa ketika kita punya pergumulan itu makin mendekatkan kita dengan Tuhan. Kalau nggak ada pergumulan sembahyangnya Senin Kemis. Tapi ada pergumulan Senin Selasa, Rabu Kamis cuma 1 minggu, Senin Selasa, Rabu Kamis cuma 1 minggu. Kita makin intens dengan Tuhan. Jadi bersyukur kalau diizinkan ada pergumulan. Bukan malah gini ada pergumulan. Tuhan kenapa sih ada pergumulan? Ya. Dari kecil saya sering katakan dari kita lahir sampai kita mau mati kita itu bersahabat dengan pergumulan. Betul? Jadi kan nggak ada kan orang yang punya pergumulan baru tahun baru malam tahun baru main nggak ada kan? 5 tahun yang lalu ada yang nggak punya persoalan? Punya. Setiap hari, setiap waktu ada pergumulan. Justru kita bersyukur, terima kasih untuk pergumulan. Karena dengan itu kita makin dekat sama Tuhan. Amin. Bersyukur juga untuk pekerjaan. Tadi saya sudah bilang, pekerjaan apa saja selagi halal bermartabat. Apapun yang ibu-ibu bisa kerjakan, bapak-bapak bisa kerjakan, kerjakan selagi halal itu bermartabat dan jadi berkat. Amin. Enggak harus pakai dasi. Seorang lurah ketika memberikan sambutan di Wonogiri dalam persembahan gereja ngomong, saya nggak berani pakai dasi karena dasi itu filosofinya cerdas dan berisi. Jadi saya malu pakai dasi. Pak Pendeta pakai dasi ya apa katanya. Oh iya juga ya. Nggak perlu kerja pakai dasi karena hari ini orang pakai dasi kerja hanya jual remote. Kemana pakai dasi? Betul ya? Masih remote. Bapak Ibu, bukan gengsi yang dikejar dalam pekerjaan, tapi hasil, ya lah. Tapi bagaimana kita bisa memberi yang terbaik dalam pekerjaan itu? Makanya bersyukur. Banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya pekerjaan, syukuri dengan cara apa? Bekerja dengan sungguh, penuh dengan integritas. Karena Tuhan tahu kepada siapa Dia memberkati. Tuhan memberkati orang yang benar dalam hidupnya, benar dalam pekerjaan, benar dalam benar dalam mengatur keuangan. Kalau Bapak Ibu nggak bersyukur, nggak tahu cara yang benar dalam pekerjaan, ya jangan berharap berkat melimpah.
Berkat-berkat kepemilikan ini yang kita senangi. Kita punya apa? Punya rumah bersyukur, punya kontrakan bersyukur, betul ya? Ada yang nggak punya kontrakan, ada yang nggak punya rumah. Jadi kalau masih bisa kontrak, berarti masih punya uang ya Bapak Ibu untuk kontrak. Bersyukur. Setiap hari kalau Bapak Ibu keluar jam 7 malam di depan ketilang, pasti melihat sekeluarga suami istri, suami bawa songkro sendiri, istri bawa songkro sendiri dan diikuti anak-anaknya yang kecil. Pernah lihat dari sini? Tidurnya di sana. Kalau bahasa YouTube camper van. Bahasa camper dia bisa tidur di mana saja, di tempat mana saja, tapi di dalam gerobak sampah. Bapak Ibu yang masih bisa tidur di kasur empuk mentul-mentul, kenapa harus bersungut-sungut lagi? Sudah punya kasur, minimal punya kipas angin, ada yang punya AC, bersyukur. Ada yang nggak punya piring di sini? Saya tanya. Punya Pak? Ada yang piringnya cuma satu gantian Pak? Memang AC Pak? Berarti dikorai gantian aku Pak? Nah, solusi lebih piringnya? Lebih kalau arisan itu banyak ya? Bersyukur buat piring-piring, bersyukur buat gelas. Terima kasih Tuhan masih punya gula untuk minum hal yang manis. Terima kasih stok Indomie lumayan 10. Halo, ada banyak hal yang kita bisa syukuri berkat itu. Kenapa kita memilih tidak bersyukur? Karena kita tidak punya apa yang orang lain miliki. Kehendak Tuhan bagi kita adalah bersyukur. Dan lain-lain Bapak bisa tambah. Dalam situasi bagaimana kita mengucap syukur? Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah. Sekali lagi, mengucap syukurlah. Ngomong sebelahnya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, gue Pak. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ojo grundel. Mungkin di keluarga ini yang paling aktif keluarga saya. Artinya bagaimana? Saya melarang untuk anggota keluarga saya bersungut-sungut. Mau nggak mau harus mau. Di rumah saya nggak boleh ada yang namanya ngomel bersungut-sungut. Kalau saya sampai ngomel sedikit, istri saya akan tegur saya. Kalau istri saya ngomel, saya akan tegur. Ada kok, nggak tahu pria, nggak tahu wanita. Saya pernah saksi beberapa tahun yang lalu ketika istri saya masih ngajar di Tunggal. Ada rewan. Itu menolong kami, tapi sepanjang dia masuk rumah sampai pulang itu bunyi terus. Gitu. Terus enak rasanya jadi pembantu itu oleh paknya. Sehari 2 kali saya tahan. Tapi suatu hari saya telepon istri saya. Neng boleh aku nih ngomong itu. Loh, kenapa? Aku gak betah. Ngomel terus gitu ya. Kalau nggak mau jadi pembantu ya sudah, nggak usah kerja, berhenti aja cukup gitu loh. Tapi tuanya nggak betah di rumah, jadi saya kabur. Saya ini katanya bojoku mulai, saya baru mulai. Kenapa? Ini ngomel terus. Saya nggak suka lihat orang ngomel terus. Kan nggak ada manfaatnya gitu loh Bapak Ibu. Di telinga itu nggak ya? Apalagi kalau dirasakan di hati, tambah sakit. Jadi entah di keluarga Bapak Ibu ada aturan itu atau enggak, di kami ada. Dilarang bersungut-sungut di rumah. Di rumah ini tidak tempatnya bersungut-sungut. Kenapa? Banyak hal yang masih bisa kita syukuri. Setiap malam kami berdoa selalu bersyukur bahwa keadaan kami baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah dilindungi dari segala hal. Hal yang sederhana kami doakan, karena kami tahu bersyukur itu memang kehendak Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam segala hal, ketika ada himpitan, yuk mulai bersyukur. Ketika ada persoalan, mari ucapkan syukur. Terima kasih untuk persoalan ini, meneguhkan iman saya. Ada ibu yang mulai tertekan hari-hari ini, yuk mulai ubah tekanan itu dengan ucapan syukur. Ada doamu yang nggak berubah, ada doamu yang nggak dijawab beberapa waktu ini. Jangan-jangan perlu diubah doanya. Jangan lagi tuntut Tuhan, seakan-akan Tuhan nggak tahu dan lupa jadinya. Tapi ubah cara berdoa kita dengan terima kasih. Hitung lagi berkatmu satu-satu, dan engkau akan berucapan syukur, dan hidupmu akan penuh dengan keberkahan. Tensimu turun, tidak emosi. Kenapa ada syukur di sana? Kalau syukur itu berarti kita rilis. Oke.
ada masalah, terima kasih. Itu kita kayak lebih tenang, slow gitu ya. Sehingga kita bisa mikir. Ini orang tegang, orang iso mikir. Ucapan syukur ini begitu banyak manfaatnya. Tapi ayo kita nikmati masing-masing. Karena Tuhan yang menyediakan bagi kita, maka mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau mau melakukan kehendak Tuhan, salah satu yang paling gampang, nggak harus sekolah Alkitab, nggak harus S1 atau S2, nggak harus kursus, yaitu mengucap syukur. Tadi tantangan saya hanya mau atau tidak. Ada begitu banyak orang, wah dia mengucap syukur loh Pak, wong ini, bla bla bla, dia mengucap syukur. Ada begitu banyak alasan. Tapi pilihannya Bapak Ibu mau atau tidak mengucap syukur. Kalau mau berarti Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan. Kalau nggak mau bersyukur berarti Bapak Ibu nggak melakukan kehendak Tuhan. Itu saja. Hari ini di awal tahun, saya mengajak kita, baik saya, keluarga saya, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, awali dengan syukur. Karena itu membuat kita siap menghadapi hari esok. Apapun Tuhan yang akan terjadi hari esok, aku tetap bersyukur karena Tuhan bersama. Itu lebih lucu. Kita tunggu dengan kepala sama-sama. Ibu Gembala akan berdoa firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau berbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
sudah dicemarkan oleh kuasa dosa. Hilang kemampuan untuk bisa menghitung berkat Allah. Bahkan yang nyata dan besar pun menjadi hilang, menjadi tidak mudah untuk kami sadari, karena kuasa dosa meracuni cara pandang kami, sehingga kami tidak lagi mampu menangkap berkat Allah, perbuatan Allah dalam hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini jamah mata rohani kami, supaya kami punya cara pandang Kristus, sehingga dalam hal yang paling kecil, paling sederhana, di sana kami melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Jamah pikiran kami, jamah hati kami, jamah tujuan-tujuan hidup kami, jamah dan ubahkan ukuran-ukuran hidup kami, yang ukuran standar itu mengecilkan perbuatan Allah sehingga tidak mampu untuk kami syukuri. Sebaliknya tolonglah kami ini, supaya tujuan yang kami punya, goal hidup yang kami punya, ukuran yang kami punya adalah tujuannya Allah, ukurannya Allah, sehingga tepatlah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Timotius dan kepada kami semua yang percaya Tuhan, bahwa kami ini adalah manusia Allah karena ada Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami hanya pandai bersyukur untuk hal-hal yang baik. Ampuni kami kalau ucapan syukur kami sangat terbatas kepada hal-hal yang memenuhi ukuran dan standar kami. Tetapi mampukan kami melakukan kehendak-Mu, supaya kami bisa bersyukur dalam segala hal, karena ada kehendak rencana Allah, maksud Tuhan yang pasti dititipkan dan disisipkan dalam segala peristiwa di dalam hidup kami. Terima kasih banyak untuk firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami lagi supaya kami bukan hidup dengan kemampuan kami, tetapi kami hidup karena ada Allah yang memampukan kami menjalaninya setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita memasuki perjamuan kudus sesuai dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih. Hati kami Tuhan dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Kasih Allah-Ku telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti.
menjunjung tinggi pengorbanan Kristus di Kalvari. Mari sebelum kita menikmatinya, naikkan syukur di hadapan Tuhan untuk karya keselamatan di hidup kita. Dia mati supaya kita hidup. Dia menderita supaya kita bahagia. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi Allah yang luar biasa ada bagi kami. Terima kasih keselamatan yang Kau beri, memampukan kami hidup ini. Semua karena keselamatan, pengorbanan Kristus yang Kalvari. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Syukur, 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 syukur. Syukur. Yes Tuhan. Terima kasih. Tubuh ini melambangkan, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Mari nikmati dengan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes Tuhan, terima kasih. Mari angkat cawan kita. Terima kasih Tuhan, darah-Mu tercurah menebus kami, menyucikan kami, mentahhirkan segala kenajisan kami, dan menjadi menyelesaikan segala pergumulan kami di Kalvari, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur pada kuasa darah yang menyucikan hidup kami. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari syukurkan bagi Tuhan, ucapkan syukurnya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik. Bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terus mengingatkan kami betapa berharganya hidup kami karena Tuhan yang menyelamatkan kami di Kalvari. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan yang sungguh sempurna bagi kehidupan kami. Kami ada hari ini karena pengorbanan Kristus. Bahkan Kau memuliakan kami, bukan hanya menjadi orang-orang biasa, tetapi menjadi biji mata Tuhan, menjadi anak-anak terkasih Tuhan. Kami percaya Kau makin mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Beberapa pengumuman yang disampaikan. Dimohon kehadiran Bapak Ibu yang tertera di bawah ini untuk hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan hari Rabu 6 Januari. Sebelum melakukan semua kegiatan gereja, semua pengurus akan berkumpul kembali 6 Januari 18.30 setengah 7 malam di ruang serbaguna gereja ya. Bapak Ibu Iwandita, Bapak Ibu Sigit, Bapak Ibu Untung, Bapak Ibu Thomas, Bapak Ibu Ristiono, Bapak Ibu Ardianto, Bapak Ibu Sukamto, Ibu Eni, Bapak Walensa, Bapak Rahadi, Bapak Joko, Bapak Gierno, Bapak Irawan, dan Bapak Yeski. Ada lagi? Oke. Ibadah Raya minggu depan 10 Januari
worship leader Saudari Grace, singer Saudari Riani dan Elsa. Musik Bapak Walensa, Bapak Danu, Bapak Rakil dan Saudara Iya. Saudari LCD, Saudari Gio, penerima tamu Bapak dan Ibu Sutanto. Ada lagi sudah? Bapak Ibu doakan juga untuk hari ini jam 5 sore nanti kita akan meresmikan pembukaan pos PI di Mayong, Jepara. Jadi doakan supaya semuanya dilancarkan oleh Tuhan, baik kami berempat yang akan ke sana, baik pergi maupun pulang. Tolong doakan supaya dilalui Tuhan ya, menjadi berkat. Dan Bapak Ibu punya anak yang baru. Berapa tahun setelahnya lalu kita punya pos PI Jogja, sudah didewasakan. Sekarang ada pos PI di Jepara. Kita akan doakan terus, dukung terus supaya mereka cepat berkembang dan bisa didewasakan oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Yuk pakai berdiri sekali lagi, kita akan akhiri ibadah kita dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, buat bersyukur lagi kepada Tuhan karena Engkau pribadi yang luar biasa. Terima kasih Engkau mau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Terima kasih Engkau menjadikan kami berharga. Kami hanyalah debu, tapi begitu berharga Engkau angkat kami Tuhan menjadi orang-orang yang dimuliakan, menjadi orang-orang yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tahun yang baru ini Tuhan, aku berdoa sebagai hamba Allah, biar setiap jemaat-Mu yang hadir, baik di tempat ini maupun di rumah, Tuhan, Engkau pimpin dan tuntun langkah mereka, hidup dan kehidupan mereka untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalani hari mereka makin benar di hadapan Tuhan, makin mengejar perkenanan Tuhan di atas segala sesuatu, mengasihi Tuhan lebih lagi, sehingga tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi mereka. Tahun ini menjadi tahun terobosan bagi hidup mereka. Tahun ini menjadi tahun kegirangan bagi mereka di atas segala persoalan yang ada, karena Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah ini kami menaikkan syukur kami, Engkau baik. Berkati para pelayan Tuhan, berkati para jemaat Tuhan yang ada persoalan Tuhan akan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah, jadilah berkat dimanapun Engkau berada. Pulang dengan berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, dibuat menjadi berhasil sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang percaya beriman bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Tidak begini dari peta.